Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas utama PBO minggu ketiga ingin mempresentasikan hasil program yang telah kami buat. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ibnu Maulana Fajri, NIM-nya 11219071, dan rekan saya. Nama saya Saiful Sultan, NIM-nya yaitu 11219145. Oke, mari kita lanjut ke programnya. Nah, berikut tampilan pada superkelasnya. Oh iya, sebelumnya di sini saya menggunakan dua kelas ya. Ada superkelas dan subkelas. Ini tampilannya. Package tugas utama ini merupakan nama package yang kita buat pada saat awal itu. Lalu ada public class, super class. Nah, public class ini merupakan untuk menamai. Nah, di bawah ini ada public static void main. Nah, ini digunakan untuk menandai mana yang main class atau subclass. Nah, apabila kelas yang tidak ada public static void main tidak akan bisa merun. Lalu di bawahnya ada subclass object sama dengan new subclass. Di sini maksudnya kita menghubungkan isi yang ada di subclass ini, lalu kita buat nama objek yang baru. Ini nama objek ini bisa bebas apa aja, sama dengan new subclass. Nah, di bawah ini pemanggilannya. If else yang ada di sini digunakan untuk nanti juga kita akan melihatnya dan akan sembari ngejelasin juga. Oke, masuk ke subkelasnya ya. Nah, ini tampilan dari subkelasnya. Pertama ada import Java Tiles Scanner yang digunakan untuk mengimport scanner kepada program yang kita buat atau kelas yang kita buat lah. Public class ini sama kayak tadi ya. Nah, di sini ada tipe datanya ya. int untuk ini apa sih? Menampilkan variable ini nih, fm1 total 1 sama semuanya kayak gini, dan juga pesan. Nah, boolean ini merupakan tipe data yang digunakan untuk menentukan nilai true atau false-nya. Double ini tipe data yang bisa menampilkan output ada koma-komanya, kayak 2,5 atau berapa gitu. Private discount. Kenapa di sini ada private ya? Karena digunakan untuk di kelas ini saja. Apabila public seperti ini bisa digunakan pada seluruh program yang sudah kita buat, atau sebutan lainnya bisa di luar package. Kalau yang nggak ada public atau private-nya bisa digunakan dalam satu package seperti ini. Jadi int masuknya bisa ke inherit, subclass, superclass, tanpa harus membuat tipe data dengan variabel yang sama di kelas yang lainnya. Nah, lalu ada scanner. Ini nih
Penjelasannya sama kayak yang ada di sini nih. Kita membuat nama scannernya itu dengan nama input, lalu dibuat baru. Nah, di function transaksi ini saya memberi nilai pada variabel yang sudah dibuat tadi ya. FM1 sampai dengan 19.000, FM2 19.000, SM1 20.000, SM2 20.000, TM1 21.000, TM2 21.000. Nah, dan jawab ini kenapa G di sini ya? Untuk memberi nilai default pada jawaban. Apabila jawabannya di sini nih untuk jawab ini untuk dual yang kita buat nanti. Di sini defaultnya itu G. Apabila ngetiknya key ini ya, udah pasti ke G. Total belanja sama dengan 0. Untuk memberi nilai total belanja itu 0 pada awalnya. Nah, ini tampilan awal pada program kita nanti. Kuliner anak muda zaman now. Nah, kita menggunakan fitur do while dari sini. Oke. Nah, berikut adalah menu-menunya. Ada salted caramel, brown sugar, lychee sakura, forest berry, green tea, dan honey earl. Nah, setelah menampilkan menu, lalu di bawahnya ada inputan tadi itu. Ada inputan untuk memilih menu yang ada di atas ini. Untuk pemesanan menggunakan variabel pesan sama dengan input. Input ini yang tadi itu scanner. Next int. Di bawahnya ada pesan. Nah, di dalam parameter ini dikasih pesan, variabel pesan untuk mentransfer lah ya, bisa disebutnya gitu. Jadi nilai yang kita input di sini masuknya ke sini nanti, berapapun itu, 1 sampai 6. Nah, di case pertama seperti ini tampilannya. Apabila kita milih satu, langsung tanyain berapa jumlah pembeliannya. Nah, berapa jumlah pembeliannya, lalu menginput lagi, menginput pesanan yang mau kita beli. Banyak FM sama dengan input.nextInt. Variabel untuk jumlah pembeliannya ini banyak FM. Lalu habis itu pentotalan atau penghitungan dari banyak totalnya itu. Ini rumusnya, total sama dengan FM kali banyak FM1. Apabila dijabarin lagi, total ini kan, total ini maksudnya tuh total nanti hasil setelah kita mengalihkan ini. FM1 ini mengarah ke satu ini, salted caramel boba fresh milk dengan harga 19.000. Nih, sama kan. Lalu dikali banyak FM1. Banyak FM1 ini dari inputan yang kita beli itu.
nanti akan masuknya ke sini. Pesan 1 salted caramel boba fresh milk. Nah, nanti bakal ada tampilan seperti ini. Beli 1 sama dengan true. Nah, ini yang tadi dijelasin tadi tuh. Untuk menentukan nilai true atau false dari variabel tersebut. Break di sini digunakan untuk mengakhiri case pertama. Apabila tidak menggunakan break dan kita terdiri dari beberapa case nih ya, itu nanti bakal muncul ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi, ke bawah lagi. Kalau menggunakan break satu-satu penghitungannya. Sama aja penjelasannya seperti di case 1 tadi, cuman beda di sininya aja ya. Dan beda harganya juga. Oke. Nah, di sini ada default. Default ini maksudnya apabila kita menginputkan pilihan pilihan selain 1 sampai 6, maka akan menampilkan output seperti ini. Pilihan yang Anda masukkan tidak tersedia. Oke. Lalu di bawahnya sistem outprint, apakah Anda ingin menambah pesanan? Yes or no. Jawab sama dengan input. Nah, di sini nih masuk ke perulangan dual. Apabila kita menjawab yes, maka akan menampilkan hasil output dari sini nih. Kita milih lagi sampai kita menjawab no atau apapun itu, karena defaultnya G. Bedanya di yes. Kalau di yes kita sudah berhenti untuk memesan minuman tersebut. Oke, berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sultan. Selanjutnya dari ke-6 transaksi tadi diakumulasikan. Artinya dari total 1 ini total pembelian pada case pertama, total kedua ini total pembelian pada case kedua, total ketiga adalah total pembelian pada case ketiga, total keempat adalah total pembelian dari case keempat, total kelima adalah total pembelian dari case kelima, total 6 adalah total pembelian dari case ke-6. Di sini fungsinya yaitu untuk menggabungkan hasil dari total pembelian yang sudah kita pilih pada case sebelumnya. Dan perlu dilihat di sini kita membutuhkan pengandaian. Contohnya adalah if beli true, if beli 2 true, if beli 3 true, dan selanjutnya. Untuk apa? Untuk ketika membeli, kita memilih, maka bahasanya akan muncul produk yang kita pilih, total produk yang kita beli, dan jumlah harga yang kita harus bayarkan. Dan ini menyesuaikan dengan case-case yang sudah kita buat dari case 1 sampai dengan case 6. Dan untuk fungsi boolean tadi, fungsinya untuk menghasilkan penghubung dengan produk yang sudah kita beli tadi. Script untuk menghubungkan struktur pembayaran, saya menggunakan public void yang bernama show total belanja,
dalam kurung boolean is diskon. Boolean ini adalah menunjukkan untuk bernilai true or false pada sebuah diskon, yang mana boolean ini terhubung ke superclass if object total belanja lebih dari sama dengan 10.000, maka akan menunjukkan hasil objek show total belanja yang bernama true, dan juga objek jika show total belanja jika kurang dari 100.000 maka akan menghasilkan nilai false ya, yang mana tidak mendapatkan diskon. Selanjutnya di sini saya menggunakan tipe data yaitu INTTB, yang artinya total belanja. TB di sini untuk menunjukkan hasil pembayaran setelah diskon. Selanjutnya if is diskon di sini adalah pengandaian bagaimana jika ada diskon. Rumusnya TB sama dengan total belanja dikurangi dalam kurung total belanja dikali 10/100 tutup kurung. Dan outputnya adalah selamat Anda mendapatkan diskon 10%. Output selanjutnya total belanja Anda rupiah ini nilai ini untuk menampilkan total belanja Anda sebelum ada diskon. Dan untuk output selanjutnya total belanja Anda setelah diskon. Nah, di sini untuk menampilkan hasil perhitungan dari TB sama dengan total belanja dikurangi kurung total belanja dikali 10/100 dalam kurung. Fungsi do dan di sini saya menggunakan fungsi do yang artinya adalah untuk menunjukkan bila mana uang yang Anda bayarkan kurang dari total pembelian yang harus Anda bayarkan. Dan di sini ada output input uang yang Anda punya. Nah, di sini kita skripnya yaitu bayar sama dengan input dot next int. Di sini fungsinya untuk menginput uang yang harus kita bayarkan. Dan while di sini untuk menghitung rumus yang berisi bayar kurang dari total belanja. Bila mana nilai bayar ini kurang dari total belanja, maka sistem tersebut otomatis akan mengulangi inputan yang uang yang harus Anda bayarkan. Nah, selanjutnya yaitu rumus untuk menghitung kembalian, yang mana rumusnya adalah kembalian sama dengan bayar dikurangi total belanja. Outputnya adalah kembalian Anda rupiah, ini hasil dari rumus yang kembalian sama dengan bayar dikurangi TB. Selanjutnya adalah else. Else di sini adalah untuk fungsi pada sebuah transaksi, bagaimana jika Anda melakukan pembelian produk tapi tidak mendapatkan diskon. Maka di sini menunjukkan yaitu output total belanja Anda. Ini perhitungan dari total belanja dan fungsi do di sini sama dengan fungsi do pada if is diskon, yang menunjukkan untuk pengulangan jika pembayaran Anda kurang dari total yang harus Anda bayarkan. Kurang lebih sama seperti yang if is diskon. Dan selanjutnya yaitu saya akan mencoba program ini, outputnya seperti apa. Mari kita cek. Selanjutnya kita akan mencoba running filenya, apakah berjalan. Di sini ada kuliner anak muda zaman now dari si boba untuk kebutuhan Instastory. Silahkan pilih menu yang Anda inginkan. Satu yaitu salted caramel boba fresh milk yang harganya yaitu 19.000.
Nomor 2 yaitu Brown Sugar Boba Fresh Milk yang harganya 19.000. Oke, tidak usah saya sebutkan semuanya ya. Cukup 1 2 3 saja. Dan di sini masukkan pilihan Anda. Kita akan melakukan pengandaian jika pilihan kita mendapatkan diskon, yaitu pembelian kita lebih dari 100.000. Oke, saya coba untuk membeli produk yang pertama, salted caramel boba fresh milk. Kita pilih satu, dan di sini kita diperintahkan untuk memasukkan berapa jumlah pembelian. Saya ingin memilih 5 karena target saya itu untuk mendapatkan diskon. Klik enter. Kemudian apakah Anda ini? Nah, di sini fungsi dualnya ini muncul menunjukkan bahwa Anda apakah Anda ingin menambah pesanan. Berhubung saya ingin mendapatkan diskon, maka saya harus menambahkan pesanan. Yes. Oh, mohon maaf, salah, hurufnya harus kecil. Dan saya menambahkan nomor 2 yaitu produk Brown Sugar Boba Fresh Milk. Jumlah pembeliannya satu saja cukup karena sudah mencakup lebih dari angka 100.000. Apakah Anda ingin menambah pesanan? Kita stop saja dengan nilai default, yaitu di luar angka, di luar value, di luar variable yes. Oke, N saja ya. Nah, di sini muncul struk pembelian saya yang bernama Nah, di sini muncul di dalam struknya program yang sebelumnya kita buat menggunakan if pengandaian yang berupa menunjukkan output harga, jumlah barang, total harganya di sini berapa. Dan di sini struknya menunjukkan bahwa kita mendapatkan diskon 10% karena total pembelian kita lebih dari nilai 100.000 rupiah. Total belanja kita yaitu 114.000. Nah, ini sebelum mendapatkan diskon nilai ini. Dan setelah mendapatkan diskon, maka keluarlah nilai ini. 114.000 dikurangi 10%-nya. Maka hasilnya adalah 102.600 rupiah. Input uang yang Anda punya. Saya ingin menginput uang saya yaitu 105.000. Maka total kembalian kita yaitu adalah 2.400 rupiah. Oke, tadi sebelumnya menggunakan diskon dan kita akan mencobanya kembali tanpa menggunakan diskon. Kita jalankan running file lagi. Saya ingin menggunakan tanpa diskon, maka saya hanya membeli satu set saja di bawah dengan harga 100.000 rupiah. Saya pilih Forest Berry Sakura Macchiato nomor 4. Saya pilih jumlah pembeliannya satu saja cukup. Apakah Anda ingin menambah pesanan? Klik no. Nah, di sini muncul struk pembelian si boba, bahwa di struk tersebut kita menunjukkan tidak ada diskon yang kita dapatkan. Dan di sini saya ingin mencoba fungsi dual pada ketika uang kita kurang dari jumlah yang harus dibayarkan, maka hasilnya akan seperti apa. Kita masukkan nilainya 10.000. Nah, ini fungsi dual yang kita buat di program tadi menunjukkan bahwa fungsi tersebut berjalan. Maka ini akan terus mengulangi jika total pembayaran kita kurang dari total harga yang harus dibayar, sampai kita input dengan angka yang sama atau melebihi total yang harus dibayarkan. Contohnya saya input uang yang saya bayarkan 20.000, maka hasilnya adalah
seperti ini, tidak mengulangi hal seperti sebelumnya. Oke. Sebelumnya saya menyadari bahwa program yang kami buat ini jauh dari kata sempurna, karena program yang kami buat ini sangat sederhana dan masih berbasis teks. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan, karena kami juga sedang dalam tahap pembelajaran. Kritik dan sarannya kami terima. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menamai kelas yang sudah kita buat itu biasanya muncul sendiri